Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum pembelajaran pada mata pelajaran IPAS bab 2, wujud zat dan perubahannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin ketua kelas. Silakan Atta memimpin doa. Di depan doanya, gerak berdoa mulai. Selamat pagi juga ya. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah ya. Pada hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada. Tidak ada ya. Sekarang Pak Mar akan presensi terlebih dahulu kepada anak-anak. Nanti Pak Mar panggil anak-anak angkat tangan ya, dan mengucapkan hadir. Nomor 1 Abza. Hadir. Nomor 2 April. Hadir. Nomor 3 Ariel. Hadir. Nomor 4 Atta. 16 Wisnu. Hadir. 17 Pasya. Ya, Pak Mar sudah melakukan presentasi ya. Pada hari ini anak-anak semua hadir ya. Alhamdulillah ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi. Agar lebih semangat ya. Jangan duduk dulu. Agar lebih semangat, tepuk semangat. Ya, anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak boleh duduk kembali. Sebelum melanjutkan, Pak Mar bertanya dulu ya. Pak Mar mau bertanya. Apakah kalian masih ingat pembelajaran pada hari kemarin? Ayo, tentang apa? Ya, perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Pertama, melalui kegiatan mengamati video dan mengamati gambar yang disajikan melalui PowerPoint, siswa mampu menelaah wujud zat dan perubahannya dengan tepat. Tujuan kedua, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu menganalisis tentang wujud zat dan perubahannya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengklasifikasikan dan
menjelaskan perubahan wujud zat yang terjadi berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, kita sepakati dulu kesepakatan belajar pada pagi hari ini. Ada 3 kesepakatan. Yang pertama, tidak boleh gaduh saat guru menjelaskan. Nah, anak-anak memperhatikan. Yang kedua, jika menjawab harus angkat tangan. Harus mengangkat tangan dan tidak boleh asal menjawab. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Dilarang berbicara sendiri di saat guru menjelaskan materi. Nah, anak-anak harus mengetahui dulu kesepakatan belajar pada hari ini ada 3. Nah, selanjutnya ini pada pagi hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, sebelum lanjut, Pak Mar mau bercerita dulu. Pak Mar akan bercerita. Kalian dengarkan, perhatikan, coba biar tambah fokus, ya, biar fokus melihat Pak Mar. Tepuk fokus. Ya, terima kasih ya. Pada suatu hari di siang hari yang panas sekali, Pak Mar membeli sebuah es krim. Ya, membeli sebuah es krim di warung Nah, setelah itu penjualnya mengeluarkan dari freezer dari tempatnya tadi. Nah, kemudian Pak Mar keluar dari ruangan membawa sebuah es krim. Di luar Pak Mar mau makan pada waktu siang hari tadi. Pak Mar buka, satu gigitan, seger. Nah, siang hari makan es krim rasanya segar. Gigitan kedua dan ketiga tak tahu-tahu, kok ini kenapa es krim Pak Mar meleleh? Aduh, gimana ini? Coba dari ceritanya Pak Mar tadi, mengapa es krim Pak Mar bisa meleleh? Siapa yang bisa jawab? Coba. Terkena panas matahari. Betul, terkena panas matahari. Yang lain? Terkena sinar matahari. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Nah, karena es krimnya Pak Mar terkena panas matahari dan sinar matahari. Nih, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tadi awalnya Pak Mar bagaimana tadi membeli es krimnya masih utuh. Kemudian setelah diletakkan di ruangan terbuka atau Pak Mar buka plastiknya, tuh lama-lama meleleh. Coba Pak Mar berikan contoh yang lain. Nah, contoh yang lain. Ini namanya apa anak-anak? Ini namanya batu. Wujudnya bagaimana ini? Termasuk benda apa? Iya, benar. Contoh yang lain. Nah, meja ini, meja. Wujudnya keras. Termasuk benda apa? Iya, benar lagi. Ini di dalam botol ini apa ini? Nah, air ya. Termasuk wujudnya apa tadi? Cair. Termasuk benda cair. Ini juga. Kenapa namanya? Ya, sabun pencuci piring. Wujudnya bagaimana ini? Cair. Iya, benar. Terus termasuk benda cair. Terus ini kita bernapas menghirup udara. Termasuk itu wujud benda apa? Gas. Nah, ini lagi. Nah, ini namanya apa? Balon, Nah, wujudnya bagaimana ini? Ayo, gas termasuk benda? Nah, bisa dilihat ora gasnya?
Tidak bisa ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Ya. Coba nih lanjutnya. Ya, ini. Coba siapa yang mau bantu Pak Mar? Silakan Atta. Wujud zat padat, sifatnya bentuk tetap, volume tetap, tidak mudah mengalir. Nah, terima kasih sudah dibacakan oleh Atta. Wujud zat padat, ya. Wujud zat padat seperti tadi Pak Mar contohkan. Coba kalian buka pada materinya yang Pak Mar bagikan. Tuh. Wujud benda. Nah, itu ada wujud benda. Yang pertama, yang tadi yang dibacakan Atta. Satu, benda padat. Benda padat adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruang atau berada pada volume tertentu. Sifatnya, nah tadi yang dibacakan Atta, bentuknya tetap, bentuk tetap, volume tetap, ya. Tidak mudah mengalir. Contohnya kalau di layar itu ada batu, ya, es batu, dan tadi contohnya dari Pak Mar itu berupa batu yang ini ya tadi contohnya ya. Kemudian di materi itu ada juga contoh benda padat, meja, mobil, batu, kursi, dan masih banyak lagi nggih yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum memperhatikan video ini biar tambah semangat lagi nggih anak-anak, tidak ngalamun nggih, tidak bermain sendiri nggih. Tepuk semangat. Iya, anak-anak sudah semangat? Sudah semangat? Sudah siap? Iya. Nah, nanti Pak Mar akan putar nggih, anak-anak memperhatikan video ini. Kalian nah ini menyampaikan pendapatnya atau mencatat hal-hal yang penting di dalam video. Sudah siap nggih? Pak Mar putarkan videonya. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Yo, diperhatikan. Sebaliknya, Hal yang penting dicatat. menjadi padat disebut dengan membekuh. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan menguap. Berbeda perubahan. Anak-anak sudah melihat video, nggih? Video yang diputar Pak Mar. Nah, tadi tugasnya mencatat hal-hal yang penting. Coba siapa yang sudah mencatat nanti bisa ajukan tangan terlebih dahulu, nggih? Kesepakatan tadi, kesepakatan kelas, nggih. Coba siapa dulu? Bisa? Ayo, siapa dulu? Oh, Hasna dulu ya, yang terlebih dahulu. Coba Hasna. Peristiwa menyublim, ya. Kemudian, benar ada tadi. Terus yang lain, tadi si Sakila. Peristiwa mengembun. Kemudian yang lain, coba yang Putra, siapa? Apa yang kalian catat? Banyak sekali loh tadi gambarnya, ya, di video itu. Yo, yang Putra. Ayo, ayo, tidak apa-apa. Yuk berani berbicara. Ayo, Sangga lagi. Peristiwa mencair ya. Semua tadi di video semua anak-anak benar sekali nggih. Yang pertama tadi apa? Menyublim. Nah, itu proses perubahan wujud nggih, dari padat menjadi gas, nggih. Kemudian tadi si Sakila tadi apa? Mengembun, itu dari perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ya, benar sekali Sakila. Kemudian kuis yang pertama.
Wah, siapa yang mau membaca dan menjawab? Siapa? Ayo. Acungkan tangan. Ya, April, silakan. Perubahan dari zat padat menjadi zat cair disebut meleleh. Meleleh. Coba kita lihat jawabannya. Meleleh jawaban April. Benar, Perubahan dari zat padat menjadi zat cair disebut meleleh. Tepuk tangan untuk April. Dari penyampaian materi Pak Mar tadi, nggih. Nih. Selanjutnya Pak Mar akan pembagian kelompok. Nah, Pak Mar akan bagi kelompok-kelompoknya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nih nanti ada tugas, setiap kelompok mengerjakan lembar kerja, mendiskusikan permasalahan yang akan dibagikan Pak Mar. Sebentar, Pak Mar akan bagikan. Mas sudah mendapatkan lembar diskusinya? Coba dibuka, ada berapa lembar? Kalian buka, ada berapa lembar? 1. Oh iya benar, ada 3. Pak Mar jelaskan, Lembar pertama untuk diskusi, nanti yang kalian kerjakan itu perubahan wujud zat, Kalian lihat anak panahnya, Kalian lihat, misalnya ini nomor 1, cair menjadi padat. Apa yang terjadi? Kamu isi jawabannya. Kemudian lembar kedua, perhatikan, ayo diperhatikan lembar kedua. Mengenal perubahan bentuk benda. Nah itu, apa yang terjadi pada es batu ketika dipanaskan dan seterusnya. Ya nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian lembar ketiga, nih ada apa? Menggabungkan benda-benda dalam gambar. Nah, es batu atau es ditambah matahari, apa yang terjadi? Sudah paham belum cara mengerjakannya, anak-anak? Tek ora semangat meneh piye iki? Coba tapo tunggal, tapo ganda, tapo tunggal, tapo ganda, tapo semangat. Semangat. Sudah siap? Sudah semangat? Silakan dikerjakan dengan temannya, yo, silakan dikerjakan. Yo, dikerjakan, yo. Yo, kerjakan bersama-sama, nggih. Kerjakan bersama-sama, yo, kerjakan bersama-sama. Yo, dikerjakan sama-sama. Yo, jangan lupa juga ditulis nama kelompoknya. Nama kelompok 1 ya tulis nama kelompok 1. Nama kelompoknya ditulis, anggotanya juga ditulis, jangan sampai lupa, Jangan sampai lupa, Ayo Adrian. Ayo. Bisa dibantu, Tuh, anak panahnya jangan sampai keliru, Yo, ya, benar, yo. Sudah semua? Nah, kalau sudah, dipersiapkan, persiapkan anak-anak presentasi. Setiap kelompok, nanti yang presentasi 2 anak, disiapkan dulu, tidak usah terburu-buru, disiapkan terlebih dahulu. Ya, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Biar lebih semangat lagi, tepuk semangat. Iya, silakan untuk
kelompok 1 maju ke depan sebelah sini ya. Nah, sini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, perubahan mukjizat. Cair menjadi padat membeku, padat menjadi cair meleleh, cair menjadi gas menguap, gas menjadi cair mengembun, padat menjadi gas menyukim, gas menjadi padat mengkristal. Yang kedua, mengenal perubahan bentuk benda. Apa yang terjadi pada es batu ketika dipanaskan meleleh? Apa yang terjadi pada air ketika dipanaskan menguap? Sebutkan satu contoh benda yang dapat berubah dari cair menjadi gas air yang dipanaskan. Ada apa? Menggabungkan benda-benda dalam gambar. Es tambah matahari meleleh, air tambah api menguap, air tambah freezer membeku, uap tambah awan mengembun. Apa ada yang ditanyakan? Ya, itu ada. Oh, itu. April, silakan. Mau bertanya apa? Coba sebutkan contoh-contoh benda padat. Benda-benda padat. Kursi, meja, batu. Iya, benar. Sudah, puas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, Bon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, anak-anak tadi sudah presentasi nggih, sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian presentasi nggih. Hasilnya bagus-bagus semua nggih. Selanjutnya nih. Nah, kegiatan dari awal ya, dari teman-teman dari Pak Mar tadi bercerita, memberikan beberapa contoh ya, terus menyampaikan materi, kalian melihat video pembelajaran ya, melihat video pembelajaran, kemudian kita kuis tadi ya. Kemudian kalian mendiskusikan sebuah permasalahan ya, tadi ada di lembar kerja ya, yang kalian diskusikan, terus kemudian kalian presentasikan. Nah, ini kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, itu kesimpulannya Pak Mar sudah buatkan ya. Ada 3 ya kesimpulannya. 1, wujud zat dapat memiliki 3 wujud utama. Nah, yang pertama tadi wujud zatnya ada padat, cair, dan gas wujudnya. Kemudian padat, bentuk dan volume tetap. Partikel-partikelnya tersusun rapat dan teratur. Kemudian wujud zat cair, bentuk mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap ya. Partikel cair lebih longgar dibanding padat dan dapat bergerak lebih bebas. Wujud zat yang ketiga gas, bentuk dan volume tidak tetap ya. Partikel-partikelnya tersebar bebas dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Kesimpulan yang kedua, perubahan wujud zat. Zat bisa mengalami perubahan wujud melalui proses tertentu. Yang pertama, mencair. Padat menjadi cair. Contoh, es mencair menjadi air. 2, membeku. Cair menjadi padat. Contoh, air membeku menjadi es. Mengembun. Gas menjadi cair. Contoh, uap air mengembun menjadi titik-titik air. Perubahan wujud yang berikutnya, menguap. Cair menjadi gas. Contoh, air menguap menjadi uap air. Perubahan wujud yang terakhir, menyublim.
padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Contoh kapur barus menyublim. Kesimpulan yang ketiga, pengaruh suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan sangat mengaruhi perubahan wujud zat. Peningkatan suhu biasanya menyebabkan zat berubah dari padat ke cair, lalu ke gas. Penurunan suhu cenderung membuat zat berubah dari gas menjadi cair atau padat. Berikutnya, tekanan juga berperan dalam perubahan wujud, terutama pada gas. Tekanan yang tinggi dapat mengubah gas menjadi cair atau padat. Nah, ini kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sudah paham belum? Dari kegiatan awal sampai ini tadi, paham? Benar? Kalau masih bingung bisa bertanya, jangan takut. Bertanya boleh, Pak Mar tidak akan melarang, boleh bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Mar lanjutkan, Pak Mar lanjutkan. Nah, ini anak-anak mengerjakan soal evaluasi, anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Pak Mar bagikan terlebih dahulu soalnya, Pak Mar bagikan. Ditulis namanya, nama dan nomor dan kelasnya ditulis, dan ditulis dulu nama dan nomornya. Nama dan nomornya ditulis dulu. Nama dan nomornya. Nama dan nomornya ditulis, Ditulis nama dan nomornya ditulis dulu. Nama dan nomornya ditulis. Jangan sampai lupa, kelompok 3 ini namanya, nomornya ditulis, Ditulis. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Ditulis dulu nama dan nomor absennya ditulis. Semua sudah mendapat? Kayaknya kena arep nggarap ngene iki wis rada lesu meneh. Lesu iki wis. Coba. Tepuk semangat. Ya, silakan kerjakan. Ditulis nama dan nomor absennya dulu, ditulis nama dan nomor absennya terlebih dahulu. Lanjut. Kelompok 2, kelompok 3. Sabar, kelompok 4 sabar. Sabar. Kelompok 4. Nah, ini sudah semua, Tadi Pak Mar bilang bila yang nilainya kurang dari 75 nanti anak-anak mengerjakan soal remedial. Terus anak-anak yang nilainya di atas 75 anak-anak mengerjakan soal pengayaan. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Jawab apa tadi? Senang. Alhamdulillah senang, pembelajaran pada hari ini. Anak-anak semua merasa senang, Apa ada yang susah? Senang semua ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang ini, kita akan menyanyikan lagu daerah Cublak-Cublak Suweng. Anak-anak berdiri kembali. Anak-anak berdiri kembali. Yuk, Absa berdiri dulu. Sudah siap? Sudah siap? Iya, Pak Mar putarkan. Suweng eteng geleng mambu ketunduk kudet pak mole lale sapa guyu dale ake sip panggere apa sip panggere apa. Nah, sekarang anak duduk. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, Kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang boleh tasnya dicangklong. Nah, sudah belum? Tasnya dicangklong semua. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan atas. Kita lanjut ya. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang juga. Sampai bertemu, sampai bertemu besok pagi lagi. Nah.